warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat kembali di channel YouTube SNMPTN Education. Di video kali ini, di episode kali ini adalah episode yang tergolong unik, di mana pemilik channel akun YouTube ini tiba-tiba ingin diwawancara. Apakah alasannya? Oke, kita langsung tanya aja. Is, gimana lu? Sehat? Oke. Alhamdulillah sehat. Lu kenapa sih tiba-tiba ingin diwawancara oleh gue? Sekedar info gitu buat adik-adik, kan buat adik-adik juga gitu. Iya. Biar tahun depan bisa lulus lagi. Oh, lu kenapa sih bikin channel ini gitu? Alasan lu apa gitu? Jadi yang pertama buat informasi gitu. Informasi, oke. Pengenalan buat adik-adik gitu kan. Jadi biar nggak bertanya-tanya gitu. Kok kakak-kakak kelas B kemana gitu kan. Oke, lu. Udah ngasih info sama sekali kan. Kalau gini kan enak gitu. Oke. Boleh. Oke. Kalau kita berbicara nih SNMPTN tahun ini di sekolah kita, tentu saja di sekolah SMA Negeri Situraja ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini alhamdulillah 10 siswa masuk. Nah, terutama lu juga dan gue juga tentu saja masuk. Nah, berbicara PTN dan jurusan yang lo keterima itu PTN mana dan jurusan apa? Gue keterima di Universitas Pajajaran dan jurusan agroteknologi. Agroteknologi, oke. Gue pengen tahu alasan lu kenapa sih lu pilih agroteknologi, kenapa gak jurusan lain gitu? Karena gini ya, Oke. teknologi itu kan Pertanian mungkin ya ya. pertanian gitu kan, berhubungan sama tanaman. Iya. Nah, gue itu suka gitu sama tanaman, gue hobi gitu, gue hobi berkebun gitu. Jadi dari kecil juga gue udah diajarin tentang bertani gitu kan, sama adik gue, sama bapak gue. Jadi rasanya itu nyerap gitu, bahwa jiwa-jiwa pertanian itu muncul gitu. Oke. Kalau kita lihat dari prospek kerjanya nih, menurut lo itu agroteknologi prospek kerjanya itu jadi apa sih? Setelah gue baca-baca ya, Yo. prospek kerjanya agroteknologi itu bisa jadi PNS, Oke. terus peneliti, dosen juga, terus bisa juga jadi pengusaha gitu. Oke, kita beralih sini. Masalah perasaan lu ketika lo waktu itu buka SNMPTN dan akhirnya tanda biru lu yang artinya keterima, itu gimana sih waktu itu perasaan lu gitu, kayak gimana? Coba praktekin dong. Jadi ceritain aja. Oke. Jadi waktu itu gua lagi ujian praktik. Iya. Ujian praktik seni budaya tentunya. Seni budaya. Oh. Nah, dari pagi hingga sore gue belum buka-buka. Dari jam 3 jadi gue berusaha cuek, tapi Itu lu ngarepin kan? Iya, Ngarepin juga. Dada ketika jam 3 itu, wah udah dibuka sama teman-teman rame kan ya. Nah terus kan ada ya teman-teman gue yang udah dibuka waktu itu juga, terus akhirnya nggak lulus. Jadi gue tambah deg-degan gitu. Jadi waktu itu pulang pas pulang ke rumah gua buka dan alhamdulillah gua jujur nangis. Kenapa lu nangis? Saking bahagia gitu? Iya, saking bahagia gitu, soalnya ditunggu-tunggu gitu. Terus gue waktu pengumuman dicekin, pas tiba-tiba gue buka, gimana gitu perasaannya. Terus buat lu ini ya, sebelum pengumuman diumumkan gitu, jauh-jauh hari ini mas, lu sudah punya firasat gitu, kayak prediksi bahwa lu tuh bakal masuk gitu? Oke, jadi yang pertama ya, firasat itu mulai dari head course. Oke. Tapi kalau punya nilai segini masuklah, udah
udah mulai tenang nih. Oh, tenang. Terus gue nanyain sama wali kelas, Bu, kalau saya jurusan ini kira-kira masuk enggak? Enggak. Nah, itu kan gue bimbang gitu Bingung, kan. oke. Bingung. Nah, terus gue tanyain ke orang tua. Nah, di situ gue dapat firasat bahwa jurusan agroteknologi di sana gitu gue bisa lulus. Lu ada yang ditakuti gak sih? Misal kayak gak ada alumni, terus apa kek? Ada gak sih lu? Ada. Yang pertama gak ada alumni. Iya jelas, itu sih sangat berpengaruh sih kalau menurut gue. Iya. Keadaan alumni itu memang berpengaruh gitu untuk kita untuk bisa lolos SNMPTN. Oke, kalau gue tanya nih, nilai lu masuk jurusan agroteknologi itu berapa sih? Nilai yang 6 apel? Nama PL tuh 86,38. 86,38. Kalau menurut gue itu sih emang nilainya itu nilai tinggi gitu untuk sekolah kita. Terus untuk kuota di jurusan lu tuh berapa sih? Yang awalnya ya yang bikin hati tenang itu awalnya 100. 100, oke. Pas di waktu di end course ya. Pas ke daftar kok jadi 75. Turun ya, oke. Karena Kan tiap beda mungkin iya. tiap tahun beda mungkin ya. Iya. Kan gue kaget ya. Ya udahlah, pilih aja gitu. Tapi menurut gue kuotanya itu berapa? 75 ya? Iya. Tapi 75 itu juga lumayan banyak sih, gak kayak gua itu gua 20. Kalau nilai rata-rata yang semua mapel tuh lu berapa sih? Kalau nggak salah 86. 86 ya. 86. Turun ya? Iya. Sama sih gue juga turun. Terus nilai yang paling besar tuh misalnya yang nilai 6 mapel tuh ya. Iya. Yang paling besar tuh berapa? Yang mana gitu menurut lo? Yang lo tahu? Yang paling besar gue di mapel Biologi atau kimia gitu? Kimia, oke. Padahal pertanyaan biologi. Iya. Nah, itu juga gue bimbang. Nilai biologi gue segini gitu. Terus lu lampirin sertifikat gak sih lu pas SNMPTN? Lampirin sertifikat apa? Yang pertama ya, pertama ISA USU. Bisa usu itu. Iya, yang kedua IOS. Yos. Yang ketiga Posindo. Lu kok bisa ikut perlombaan gitu sih? Gimana lu caranya gitu? Jadi ceritanya gini. Gue kan nyari-nyari nih di channel YouTube. Channel YouTube, oke. Gue ketemu sama channel YouTube Jose Piero gitu. Gue lihat di sana sertifikat, ada sertifikat ISA USU. Nah, gue kan penasaran ya. Gue cari akunnya di Instagram dan ketemu. Nah, terus gue ikutin aja gitu. Dan alhamdulillah waktu itu gue sangat sibuk sekali gitu ya. Waktu itu mau perlombaan itu nggak hafalin. Kayaknya target lu itu Iya. cuma apa sih? Cuma ngincar Iya. sertifikatnya aja kan, Iya, kayak gua. sertifikat. Kayak gua kan dulu 1 minggu itu sebelum pembukaan SNMPTN gua ikut lomba rogoh kocek gue. Alhamdulillah tingkat internasional dan gue dapat sertifikat buat dilampirin di SNMPTN. Oke. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa selain nilai tinggi itu tidak bisa menjamin kita untuk bisa lolos SNMPTN. Bisa jadi nilai kita tinggi berhadapan dengan nilai yang rendah, tetapi si nilai rendahnya itu memiliki prestasi yang menjulang tingkat internasional ataupun tingkat nasional. Bisa jadi nilai yang tinggi itu kalah. Untuk itu perbanyaklah sertifikat di dalam SNMPTN kali ini. Walaupun pada dasarnya sertifikat bukan menjadi tolak ukur yang paling utama dalam penilaian SNMPTN biasanya. Oke Is, kalau kita melihat dari hasilnya nih, lu kan keterima, lu pasti punya strategi dong. Coba tuangkan strategi lu itu seperti apa? Jadi strategi gue ya, yang pertama cari saingan di sekolah. Yang kedua, ketika dapat bahwa nggak ada saingan, Maksudnya gak ada saingan sama jurusan gitu ya? sama jurusan di sekolah, cari-cari informasi tentang jurusan itu. Yang ketiga, pantengin doa, sholat, sama kepercayaan diri gitu, dibangun sama orang tua gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan terakhir nih ya. Lu punya tips gak nih buat adik-adik yang nanti tahun depan ataupun tahun apa yang bakal menghadapi SNMPTN? Coba dong lu jelasin. Jadi tipsnya buat adik-adik tahun depan ya, dari sekarang
pantengin belajar, terus tingkatkan nilai kalian. Terus jangan lupa selalu ikut lomba, jangan nyesel di akhir. Ketika kalian butuh sertifikat untuk daftar SNMPTN, nyatanya kalian gak punya dan itu sakit sekali. Oke, jangan terlambat. Mulai dari sekarang belajar dan belajar. Itu aja. Oke teman-teman, cukup sekian di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus pantengin channel YouTube SNMPTN Education. Saya Agus Rismawan pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi. Dadah.